Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan tayyiban mubarakan fi hamdan kama yanbaghi rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh kali ini Allah karuniakan kepada kita limpahan nikmatnya yang begitu banyak, diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita dapat bersilaturahim, berjumpa dalam majelis kajian virtual Hayatus Sahabah. Sekalipun memang yang hadir tidak seperti kalau offline ya. Kalau offline cukup banyak, tapi ini kelihatannya saya lihat baru 19 ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari taklim kita, karena memang virtual ini selalu identik dengan kemajuan peradaban dan identik dengan anak-anak zaman now. Kalau hari Jumat kemarin saya ngisi pengajian di SMA 81, itu yang hadir secara virtual bisa 280 lebih. Karena memang mereka itulah anak-anak yang bersentuhan dengan peradaban modern, peradaban maju. Ya. Tapi ini, masya Allah, ada tokoh-tokoh al-iman di sini pada hadir semuanya, dan ini tokoh yang memang mengikuti kemajuan peradaban. Dan ya, di masjid juga masih banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kelihatannya nonton bareng ini. Kelihatannya ngaji bareng Pak Haji Imran. Ngaji bareng ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amal soleh kita yang kelak akan menjadi teman setia kita saat kita berada di akhirat insyaallah. Baik jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah. Tema kita adalah Usamah bin Zaid bin Harithah, panglima perang termuda kesayangan Rasulullah SAW. Dan materi ini cocok untuk semua kalangan. Karena apa? Bahwa sekalipun memang yang hadir usia-usianya lebih dari 50 tahun. Yang 50 tahunnya lebih, ada yang 10 tahun, lebih ada yang 20 tahun. Tapi kan punya anak, punya cucu, bisa dijadikan sebagai motivasi untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Saya ingin mengawali materi ini dengan mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kata Rasulullah SAW, dan apa yang saya sampaikan selain ada dalam Musnad Imam Ahmad, ada juga di dalam kitab Ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ashabur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karangan Syekh Mahmud Al-Misri. Saya ada 4 jilid. Nanti kalau bapak-bapak sekalian mau, nanti saya kirim PDF-nya. Jadi sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karangan Syekh Mahmud Al-Misri, 4 jilid itu, yang mengungkap tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sekalipun memang itu tidak bisa mengungkap semuanya, karena kalau sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang diungkap relatif cukup mayor, itu ada di dalam kitab misalnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi yang bahasa Indonesia saya belum punya. Masih dalam bahasa Arab, ada kitab namanya Al-Ustul Ghabah, itu karang Imam Ibnu Athir, itu kitab-kitab klasik yang sangat masyhur dalam biografi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin nanti saya bisa share ke Ustaz Khalis ya, mungkin PDF ada 4 jilid, mudah-mudahan nanti bisa dijadikan sebagai referensi bacaan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi kata Rasulullah SAW begini, "Man kana yuhibbullaha azza wa jalla wa rasulahu falyuhibba Usamah."
Siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaknya ia mencintai Usama. Karena kenapa? Karena Usama ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan jikalau hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, nah mengingatkan kepada kita bahwa konsekuensi cinta kepada Rasulullah adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh beliau. Dan di antara yang dicintai beliau adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Kalau bapaknya Zaid bin Harithah sangat masyhur, tapi nanti kita akan singgung sedikit, khawatir ada beberapa yang lupa. Jadi ini terkait dengan landasan syar'inya, yaitu dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya ini tentang kelahiran Usamah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Usamah lahir pada tahun ke-7 sebelum Hijrah. Tahun ke-7 sebelum Hijrah itu berarti tahun 6 kenabian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah di tahun ke-13. Saya kira hal yang melatari kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah, itu insya Allah kita sudah mafhum. Tapi saya sedikit mengingatkan karena memang waktu itu ada upaya pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirancang di sebuah rumah tua milik Lu'ay bin Kilab, ya kan? Dan di antara keputusannya adalah bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memang harus dibunuh karena dianggap mengganggu stabilitas ya, stabilitas kondisi kaum musyrik Makkah pada waktu itu. Akan tetapi karena memang Rasul ini adalah maksum sehingga kemudian beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun 6 kemudian itu masa-masa sulit bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tahun ketiga beliau mulai dakwah secara terang-terangan dan Rasul benar-benar mendapatkan perlawanan dari orang-orang musyrik Makkah. Nah, satu di antara hal yang melatari adalah karena memang Rasul mereformasi akidah mereka. Mereformasi tauhid mereka. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu dianggap aneh. Kenapa? Masyarakat Arab itu, Bapak Ibu sekalian itu, mereka terbiasa menyembah terhadap Tuhan yang banyak. Kita lihat nanti di dalam sirah beliau, sirah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu menundukkan kota Makkah, tidakkah kita mendapatkan bahwa berhala-berhala yang dihancurkan oleh Khalid bin Walid pasca Fathu Makkah itu jumlahnya itu sampai 360 berhala. Ini memberikan satu isyarat bahwa memang Tuhan-Tuhan mereka itu cukup banyak. Nah, dari mereka menyembah terhadap Tuhan yang banyak, kemudian direformasi oleh Rasulullah SAW menyembah kepada Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, ini surat Makkiyah ya, yang punya tipologi sebagai surat akidah, surat tentang keimanan, itu dalam logika mereka itu sulit untuk diterima. Bagaimana Tuhan itu kok cuma satu gitu. Tapi pelan-pelan Rasulullah SAW dengan sabarnya, dengan bimbingan Allah Ta'ala, akhirnya satu persatu mereka masuk Islam. Nah, ini terkait dengan kelahiran sahabat Usamah bin Zaid, Usamah bin Harithah, bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sedang dalam keadaan susah karena tindakan kaum Quraisy yang menyakiti beliau dan para sahabat. Nah, dalam suasana seperti itu ada seberkas cahaya memancarkan, memberikan hiburan yang menggembirakan. Seorang pembawa berita mengabarkan kepada bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang bayi laki-laki. Inilah yang kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi begitu bahagia, begitu gembira karena seorang wanita yang pernah menjadi budak daripada ibu beliau, yaitu Sayyidah Aminah yang bernama Ummu Aiman, yang kemudian menikah dengan Zaid bin Harithah. Itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan seorang putra yang sangat
cerdas pada akhirnya, dan nanti ketika tumbuh remaja, dewasa, dan sangat dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disitulah kegembiraan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelahiran Usamah sangat luar biasa gembiranya. Dan ini memberikan sebuah isyarat juga, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nah, di antara nikmat itu adalah Allah karuniakan kepada saudara kita anak. Adalah kita menghadirkan kegembiraan sebagaimana Allah memberikan kegembiraan kepada saudara-saudara kita. Jadi seorang mukmin, apa yang dirasakan oleh kegembiraan saudara-saudaranya, maka dia juga harus ikut gembira. Kesedihan yang dilakukan oleh saudara, yang menimpa saudara-saudaranya, maka juga ia harus merasakan kesedihan itu. Inilah makna dari ukhuwah sejati yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah 49 pada ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan bentuk persaudaraan itu adalah dalam bentuk solidaritas, termasuk dalam menghadirkan kegembiraan, menghadirkan keceriaan saat saudara kita itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha tahu bahwa justru seringkali yang kita temukan adalah ketika Allah memberikan saudara-saudara kita itu kenikmatan, malah justru nggak suka. Maka inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu doa yang ada dalam surat Al-Hasyr, yang insya Allah banyak hafal itu jamaah sekalian, karena setiap Jumat itu doanya dibaca. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Dan memang hasud, ya, hasud ini seringkali muncul, ya, karena manusia menganggap Allah nggak adil. Saudara kita dikasih kok kita nggak dikasih. Padahal kita juga dikasih oleh Allah kenikmatan yang sangat luar biasa banyak. Dan itu juga kalau kita membaca nanti di dalam surat Yusuf, betapa saudara-saudara Nabi Yusuf yang jumlahnya ada 11, ya, yang itu diungkapkan di dalam surat Yusuf, di awal-awal surat Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kenapa Al-Quran mengatakan 11 bintang? Karena memang anak-anak Nabi Yusuf yang jalurnya di luar ibunya, Nabi Yusuf dan Bunyamin, itu ada 11. 11 itu dari 3 ibu, ya. Ibu pertama itu ada 7, kemudian yang kedua dan ketiga itu masing-masing 2. Tapi yang 2 terakhir ini adalah hamba sahaya. Jadi karena ya Nabi Yusuf itu kan diberi nikmat oleh Allah, gantengnya luar biasa. Terus pokoknya di Masjid Al-Iman nggak ada yang melampaui Nabi Yusuf, nggak ada. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah wa azzakumullah ta'ala. Selanjutnya ini, siapa itu ibunda daripada Usamah bin Zaid? Tadi sudah kita sampaikan itu adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah hamba sahaya daripada ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aminah. Dan subhanallah, Ummu Aiman ini sebagai pengganti ibunya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, yang sangat masyhur, ibu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di satu perkampungan namanya Abwa. Ketika beliau pulang bersama dengan ibunya, bersama dengan Ummu Aiman, itu bertiga. Rasulullah SAW waktu itu masih usia 6 tahun. Melakukan perjalanan dari Makkah menuju ke Madinah. Alhamdulillah selamat semuanya. Tapi pulang ke Makkah, balik lagi ke Makkah, sampai di Abwa. Di situ Allah membuat sebuah takdir. Ternyata ibunya sakit. Nah, disitulah Allah takdirkan sakit itu mengantarkan kematian kepada ibunya. Dan disitulah kemudian Rasulullah SAW harus menguburkannya bersama dengan Ummu Aiman. Dan beberapa riwayat, Ummu Aiman usai mengubur ibunya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ummu Aiman, usai mengubur jenazah ibunya, itu beliau diajak oleh Ummu Aiman, itu berat. Lalu Ummu Aiman memegang tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kembali lagi ke Makkah, dan disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis karena cintanya kepada umminya, kepada ibunya yang tidak lain adalah Sayyidah
apa? Aminah, Sayyidah Aminah. Nah, ini sosok atau profil daripada ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Aiman sangat mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencintai beliau. Karena ada ikatan psikologis yang sangat luar biasa, kuatnya, sehingga nanti ketika Ummu Aiman itu punya anak, maka betapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat gembira sekali. Kalau ayahnya masyhur, yaitu namanya Usamah bin Zaid, berarti bapaknya namanya Zaid. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Jadi yang pernah diangkat menjadi anak angkat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian itu dibatalkan dengan turunnya surat Al-Ahzab, di ayat yang keempat. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan menyandarkan kepada nama ayah-ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Bukan anak biologisnya, kok kemudian disandarkan kepada dirinya. Kan itu tidak adil gitu. Sekalipun memang ada juga yang kemudian berargumentasi, ya kan? Berargumentasi bagaimana tidak boleh disandarkan kepada nama ayah angkatnya, padahal ayah angkatnya ini kan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, membesarkan, kemudian merawatnya, mendidik. Bagaimana tidak boleh disandarkan? Tapi Allah Maha Tahu bahwa untuk menghadirkan kebaikan, ya kan, itu tidak harus kemudian ia menyandarkan nasab anak yang diangkat itu kepada dirinya. Tetap disandarkan kepada ayahnya, dan disitulah insya Allah akan menjadi pintu pahala yang besar yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang mengangkat anak. Boleh mengangkat anak, tapi dengan syarat tidak boleh menyandarkan kepada dirinya, tapi anak itu tetap disandarkan kepada ayah biologisnya. Baik, ini kasih sayang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Usamah. Jadi kaum muslimin turut bergembira dengan kelahiran Usamah bin Zaid, melebihi kegembiraan mereka atas kelahiran bayi-bayi yang lain. Jadi ini sesuatu yang wajar, karena apa? Mereka tahu betul bagaimana konsekuensi daripada cinta mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita menduplikasi cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang beliau cintai. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai Usamah bin Zaid, maka sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengikuti kecintaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Usamah. Dan itu di kalangan para sahabat menjadi sesuatu yang sudah melekat pada diri-diri mereka, karena mereka mendapatkan pembinaan langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu bisa terjadi karena tiap-tiap sesuatu yang disukai Rasul juga mereka sukai. Bila beliau bergembira, mereka pun bergembira. Bayi yang beruntung itu mereka panggil dengan Al-Hib. Al-Hib itu artinya kesayangan. Wa ibnul Hib, dan anaknya anak kesayangan. Al-Hib itu yang dimaksud Usamah. Ibnul Hib, ya, anak kesayangan, itu yang dimaksud adalah bapaknya. Jadi bapaknya itu juga orang yang disayangi oleh Rasul, anaknya juga disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hib wa ibnul Hib, gitu kan. Ya, seperti kalau Nabi Ibrahim kan, itu kan beliau Karimun, ibnul Karim, ibnul Karim. Ada orang yang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Itu Nabi Yakub. Anaknya orang mulia namanya Ishak. Anaknya orang mulia namanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalipun dalam konteks Nabi Ibrahim itu bahkan tidak berhenti pada cucunya, pada cicitnya juga, dan nanti zuriyahnya. Ada Nabi Ibrahim, nanti anaknya Ishak, Ishak itu punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf. Begitu selanjutnya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Nah, ini ada beberapa kasus
beberapa kejadian yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW begitu cintanya kepada Usama. Nah, ini ada satu riwayat, satu saat Usama itu tersandung pintu. Ya, tentunya kita jangan membayangkan rumah pada masa Rasul itu seperti rumah pada hari ini. Sehingga keningnya luka dan berdarah. Rasulullah SAW menyuruh Aisyah membersihkan darah dari luka Usama, tetapi tidak mampu melakukannya. Apa yang terjadi? Rasul berdiri dan kemudian menemui Usama, lalu ia isap darah yang keluar dari lukanya. Ya, kalau sekarang orang Jawa itu bilang dicucup gitu ya. Masya Allah, sampai seperti itu. Tidakkah ini memberikan satu isyarat cinta Rasulullah SAW kepada Usama? Masya Allah. Nah, itu biasanya dilakukan ketika seseorang punya ikatan biologis. Ya, kita nyucup luka anak kita sama cucu kita gitu kan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau orang lain, Masya Allah, itu biasanya tidak. Tapi ini Rasulullah SAW melakukan itu kepada Usama. Memberikan satu isyarat cintanya Rasulullah SAW kepada Usama itu begitu besar. Kemudian ini Hakim, ada seorang pemimpin Quraisy. Nah, pernah menghadiahkan pakaian mahal kepada Rasulullah. Akan membeli pakaian itu di Yaman dengan harga 50 dinar. Emas dari Yaman, seorang pembesar Yaman. Nah, 50 dinar. 50 dinar itu kalau satu dinarnya taruhlah misalnya 2 juta lebih sedikit. Nah, itu cukup besar. Jadi sekitar 100 juta ya 50 dinar. Karena 50 kali 2 kan 100 jutaan. Cukup mahal. Nah, Rasulullah SAW enggan menerima hadiah dari Hakam. Sebab ketika itu beliau masih musyrik. Maka pakaian itu diberikan kepada Usama dan beliau hanya Rasul memakai sekali saja. Diberikan kepada Usama dan Usama selalu memakainya pagi hari, di petang hari, di tengah kaum muhajirin dan ansar. Sebagaimana Rasulullah SAW mencintai Usama, maka Usama juga mencintai Rasulullah SAW yang itu dibuktikan dalam bentuk apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau itu selalu beliau rawat, selalu beliau pakai. Makanya kalau kita diberi hadiah oleh saudara-saudara kita, ya afdal ya memang hadiah itu ya dipakai, diberi baju, mungkin diberi peci, diberi apa lagi lah. Nah, itu jangan kemudian kalau kita berikan sama orang lain, kalau memang kita bisa menghadiahkan kepada saudara kita dengan pakaian yang lain itu lebih utama. Adapun yang dihadiahkan kepada kita itu kita pakai, kecuali kalau memang itu terlalu banyak ya hadiahnya, maka bisa begitu. Karena apa? Bahwa ketika kemudian kita memakainya, itu kita akan memasukkan kebahagiaan pada saudara-saudara. Baik, jemaah sekalian, kita lihat bagaimana partisipasi daripada Usama bin Zaid dalam perang Uhud. Jadi sebagai anak muda pada waktu itu, jemaah sekalian, Usama itu ingin bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan kalimat Allah dalam perang. Perang Uhud sangat masyhur dan berulang-ulang saya sampaikan terjadi pada tahun 3 Hijriah, ya, pasca terjadinya perang Badar. Ya. Perang ini terjadi sebagai upaya balas dendam yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy karena kekalahan mereka dalam perang Badar. Dan Rasulullah SAW sudah mengantisipasi semuanya, sehingga ketika perang itu terjadi, Rasul sudah mengetahui tentang peta kekuatan orang-orang kafir Quraisy, karena beliau menempatkan seorang intel di Makkah yang tidak lain adalah paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, yang memang beliau punya kecerdasan intelijen ya, kecerdasan intelijen itu sangat luar biasa. Jadi sebelum perang itu beliau mendapatkan surat ya kan dari Abbas, dan surat itu nanti diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berada di Masjid Quba bersama dengan Ubay bin Ka'ab, tapi karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ummi, kemudian surat itu diberikan kepada Ubay untuk dibacakan kepada
Jadi jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah ta'ala. Tapi bagaimana, apakah Usamah akhirnya ikut perang Uhud atau tidak? Ternyata keinginan beliau harus dipending terlebih dahulu karena faktor usia. Jadi ada yang menarik di perang Uhud itu, remaja-remaja pada masa Rasulullah SAW itu mereka menghadap kepada Rasulullah SAW. Usia mereka ada yang 13 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun. Yang mereka belum baligh itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya yang ditolak oleh Rasulullah SAW adalah Usamah bin Zaid. Karena memang belum usia baligh, gitu kan. Jadi apa yang terjadi ketika Usamah itu ditolak oleh Rasulullah SAW? Ternyata beliau menangis. Saya membayangkan kalau anak-anak sekarang ikut perang ditolak, gitu kan, oleh panglimanya, insya Allah nangis atau insya Allah gembira sekali, gitu. Tapi ternyata itulah yang terjadi pada sosok seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Usamah bin Zaid, karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala, cintanya untuk hadir di tengah kaum muslimin, tidak hanya dalam keadaan lapang, tapi dalam keadaan membela agama Allah dalam keadaan sulit. Itu beliau sangat luar biasa dahsyatnya. Dan perang Uhud ini mengajarkan kepada kita tentang kehati-hatian kita dari fitnah. Dari fitnah hamba. Makanya Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Munafiqun, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mendahulukan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, dan barang siapa yang melakukan hal itu maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka ayat itu kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Jadi setelah ada orang-orang yang memang terfitnah, terlalaikan dengan harta, Allah perintahkan untuk berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum, di antara, bukan semuanya, sebagian. Mimma itu para ulama tafsir mengatakan minnya itu jenisnya litab'id, ya, artinya sebagian. Dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini adalah penyesalan. Penyesalan orang-orang yang ketika punya harta di dunia, yang kemudian semestinya harta itu diinfakkan di jalan Allah, dia tidak mampu, tidak berdaya untuk menginfakkan itu karena imannya lemah. Ketika kematian datang kepadanya, dia menyesal. Laula akhartani ila ajal, jikalau kau menunda ajal kami, masya Allah, maka dia mengatakan fa'asaddaqa wa akum minas, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Tapi penyesalan saat-saat nyawa itu berada dalam tenggorokan itu kan tidak memberikan manfaat. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu menerima taubat seorang hamba selama nyawa itu belum sampai ke tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan, makanya yang perlu kita lakukan, yang perlu kita asah adalah keimanan kita, akidah kita, bahwa sesungguhnya orang itu mau bersedekah itu diantaranya adalah karena kebenaran imannya. Inilah rahasia di dalam surat 9 ayat 103 At-Taubah. Allah katakan, khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah di antara harta-harta mereka itu sedekah, sebagai sedekah. Semua ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan sedekah di surat 9 ayat 103 itu yang dimaksud adalah zakat.
Tapi kenapa Allah menggunakan kata zakat? Karena Allah ingin memberikan edukasi kepada kita bahwa sesungguhnya untuk kita bisa mengeluarkan zakat itu harus shadaqah iman, iman kita harus benar. Baik, kita kembali kepada usaha. Setelah beliau gagal ikut dalam perang Uhud, apakah kemudian beliau putus asa? Tidak. Usia nambah, kemudian tidak lama setelah itu terjadi perang namanya perang Khandaq, yang masyhur dengan perang Ahzab, ya, dengan perang Ahzab. Nah, dalam perang Ahzab atau perang Khandaq ini Usamah datang pula bersama dengan kawan-kawan remajanya, putra para sahabat Usamah, Usamah berdiri tegap di hadapan Rasulullah SAW supaya kelihatan lebih tinggi, digagah-gagahin. Inilah cara sahabat Rasulullah SAW yang masih remaja agar mereka diterima. Agar beliau memperkenankannya turut berperang. Rasulullah SAW kasihan melihat Usamah yang keras hati ingin turut perang, karena itu beliau mengizinkannya. Usamah pergi berperang, menyandang pedang, jihad fisabilillah. Usianya waktu itu baru 15 tahun. Jadi 15 tahun ini pengalaman militer pertama kali yang dilalui oleh Usamah bin Zaid. Menjadi pertanyaan, sekarang anak remaja usia 15 tahun sudah punya pengalaman militer atau masih belum? Jadi inilah bedanya dulu generasi yang terbaik, generasi para sahabat. 15 tahun sudah punya pengalaman militer. Dan yang menarik juga Usamah ini, ya, dalam perang Khandaq ini kan perang yang unik. Perang yang sebenarnya pada akhirnya tidak sampai terjadi clash, ya, karena apa? Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin itu gratis, tapi setelah melakukan upaya ikhtiar yang maksimal. Menggali parit dulu kan, yang melibatkan sekitar 800-an ya, sahabat Rasul di musim kemarau, dan itu dilakukan selama 6 hari 6 malam. Dan ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah, perawi hadis paling banyak nomor 6. Setelah Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibn Umar, kemudian Anas bin Malik, Ummul Mukminin Aisyah, kemudian Abdullah ibn Abbas, baru Jabir bin Abdullah. Ini orang Madinah. Masuk Islam itu dalam peristiwa Bai'atul Aqabah. Ya, ketika penduduk Madinah bersumpah setia bersama dengan Rasulullah SAW di sebuah tempat di Mina namanya Aqabah. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullahu ta'ala. Jabir beliau ingat di rumahnya itu punya seekor kambing, dan kemudian beliau memotongnya dan masih punya beberapa kantang gandum, meminta kepada istrinya untuk memasak. Setelah matang, nah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasul datang ke rumah beliau. Tapi apa yang terjadi? Ternyata jemaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diminta sendirian untuk datang ke rumahnya menolak. Rasul mengatakan, "Enggak elok Nabi makan sendiri, sementara yang lain lapar." Akhirnya semuanya diminta untuk datang ke rumahnya, dan ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu meminta pada sahabat agar makan semuanya. Tapi Rasul bilang jangan turunkan daging kambing itu dari perapiannya. Nah, alhamdulillah 800 orang itu makan kambing semua ketika terakhir Rasul itu masih. Ya kan, itu peristiwa yang terjadi dalam perang Khandaq. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Berikutnya ini partisipasi beliau juga dalam perang namanya perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi usai Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah, kenapa ada perang Hunain? Karena memang ada beberapa kabilah yang justru melakukan perlawanan. Di antara yang masyhur adalah kabilah Hawazin dan kemudian kabilah Sa'ad bin Bakr. Kabilah Sa'ad bin Bakr ini adalah kabilahnya ibu susunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Jadi Halimah As-Sa'diyah itu berasal dari kabilah Sa'ad bin Bakr, maka dia dipanggil dengan As-Sa'diyah karena kabilahnya Sa'ad. Nah, itu termasuk yang menolak. Nah,
Usamah ikut di situ. Masyhur dalam perang Hunain ini ada perasaan ujub ya, di kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Karena selama ini kalau perang itu menang terus. Nah, apalagi saat perang Hunain ini jumlah kaum muslimin itu cukup banyak, 12.000. Itu belum ada sebelum terjadinya perang Hunain. Ada jumlah pasukan kaum muslimin yang melampaui perang Hunain itu. Fathu Makkah itu hanya 10.000. Kemudian Mu'tah itu juga hanya 3.000. Khandaq juga 3.000. Uhud itu 1.000. Dan kemudian dalam perang Badar itu 313. Nanti ada yang lebih banyak, tapi itu usai perang Hunain. Namanya perang Tabuk. Itu jumlah kaum muslimin itu ada 30.000. 30.000 pasukan. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, apa yang terjadi? Ketika terjadi perang Hunain, tentara kaum muslimin terdesak sehingga barisannya menjadi kacau balau. Jadi mereka ketika turun lereng itu tiba-tiba di tengah kegelapan mereka dikagetkan ada pasukan Hawazin dan pasukan Sa'ad bin Bakar itu yang sudah menunggu di satu lereng yang dilewati oleh kaum muslimin, dan itulah yang kemudian kaum muslimin sempat clash dan kemudian sempat terdesak dan kocar-kacir. Nah, satu di antaranya adalah hikmahnya, jangan pernah kita ujub ya, berbangga diri dengan kuantitas. Karena ujub dalam bentuk apapun itu tidak boleh. Merasa diri kita the best, merasa diri kita terbaik itu tidak boleh. Itu penyakit hati yang harus kita laundry dalam hati kita, yang harus kita bersihkan dari hati kita. Karena ujub itu ya, ijabul mar'i li nafsih, itu termasuk bagian dari dosa yang bisa menghantarkan kepada kehancuran seseorang. Karena ujub biasanya akan melahirkan kesombongan. Kalau terjadi kesombongan, berlakulah hadis Rasulullah SAW. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, al-'azamatu libasi wal kibru ridai faman nazza'u min. Keagungan itu adalah bajuku, kesombongan itu adalah sorbanku. Siapa orangnya yang melakukan sabotase terhadap keduanya, maka saya akan hancurkan. Maka sejarah mencatat bahwa sesungguhnya orang-orang, siapapun orangnya, apakah itu orang, apakah itu komunitas, apakah itu umat, kok mereka sombong, maka Allah hancurkan. Secara personal kita lihat bagaimana Fir'aun, bagaimana Haman, yang mereka dengan begitu sombongnya, luar biasa, merasa bahkan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Sekalipun berulang-ulang di banyak tempat saya katakan bahwa kalau Fir'aun ya, itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu kesalahan fatal. Kenapa? Untuk melogikakannya itu susah. Kenapa susah? Ya, kalau kemudian Fir'aun itu ngaku jadi Tuhan, itu Tuhan telat. Kenapa Tuhan telat? Karena sebelum beliau ada umat-umat terdahulu. Kalau Tuhannya itu baru hadir pada masa beliau, yang menjadi pertanyaan adalah, kalau dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan, siapa Tuhan sebelum Fir'aun? Kan berarti nggak ada Tuhan nanti. Jadi ini Tuhan telah satu pengakuan yang bodoh yang dihadirkan oleh Fir'aun. Akhirnya dihancurkan oleh Allah. Kaum Ad, ya, kaum Ad yang itu diabadikan dalam surat ke-29 ayat 40. Fakullan akhadna bidambi faminhum man arsalna alaihi hasib. Jadi Allah katakan, maka masing-masing itu kami azab mereka disebabkan karena dosanya, maka di antara mereka ada yang kami kirimi hujan gigil. Nanti Bapak Ibu sekalian silahkan cek di dalam tafsir. Itu di situ dijelaskan hum qaumu Ad. Mereka adalah kaum Ad, dan mereka wahum yaqulu, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, adakah yang lebih kuat dari kami? Ternyata ya, ketika Allah itu faarsala alaihim rihan sarsaran baridatan syadidatul bardi, itu saya redaksinya sampai hafal itu. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir itu Allah kirimkan kepada mereka apa? Angin yang terus-menerus. Ini kalau
Angin yang kemarin yang terjadi di Bekasi itu nggak ada apa-apanya angin puting beliung. Ini angin yang terjadi terus-menerus. Durasi waktunya panjang. Yang dingin, bahkan sangat dingin sekali. Itu yang meluluh lantahkan mereka. Kenapa? Ada kesombongan. Maka jangan ada kesombongan dalam diri kita. Kompetensi apapun, keunggulan apapun yang Allah berikan kepada kita, apakah berupa fisik, apa berupa materi, atau berupa jabatan, bahwa sesungguhnya itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah bagian dari amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah, bukan sebagai media untuk berbangga-bangga diri. Dan hidup dengan membangga-banggakan diri itu tidak akan pernah bahagia. Karena apa? Ketika ia membangga-banggakan diri, biasanya itu ada celah di mana kita menginginkan mendapatkan pujian dari orang. Ketika kemudian kita ingin dapat pujian dari orang, tapi tidak ada yang memujinya, maka biasanya dan kecewa. Makanya di dalam salat, kenapa Allah itu mewajibkan dan bahkan meletakkan surah Al-Fatihah itu sebagai rukun. Bahkan salat kita, kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah itu tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah. Ya kan, la salata itu maksudnya la tasihus shalah. Ya, tidak sah salat seseorang ketika ia tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu di ayat kedua, setelah kita berbasmalah, itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu para ulama-ulama grammar mengatakan tipologi dari al-nya adalah al-istiqraqiyah. Al yang mencakup segalanya. Artinya segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala, yang berhak untuk dipuji adalah. Kita ini Bapak Ibu sekalian, ya seringkali atau kadang mendapatkan pujian dari orang. Karena apa? Orang tidak mengetahui tentang diri kita secara utuh. Mereka tahu kita ini orang soleh karena pertemuan kita di Masjid Al-Iman, pertemuan orang-orang soleh. Tapi mereka tidak tahu kaifana ta'amal ma'a ahlina. Mereka tidak bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga kita, dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita yang mungkin bisa jadi banyak kesalahan-kesalahan, banyak kekurangan-kekurangan kita. Karena mereka tidak tahu, maka kemudian mereka menyanyikan, mereka memuji kita. Sungguh kalau mereka mengetahui tentang hakikat diri kita, tidak ada seorang pun yang memuji kita. Dan itu yang harus kita terima, karena memang as-sana'ul, pujian itu hanya milik Allah Subhanahu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, dalam perang Hunain itu, Usama saat mereka pasukan kocar-kacir itu tetap bertahan bersama dengan paman Rasul, namanya adalah Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian Sufyan bin Haris, juga anak paman Usama. Ya kan, kemudian ada 6 orang lainnya dari para sahabat yang mulia. Nah, dengan kelompok kecil ini Rasul berhasil mengembalikan kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan. Beliau berhasil menyelamatkan kaum muslimin yang lari dari kejaran kaum muslimin. Karena memang itu situasinya adalah situasi yang sangat gelap sekali, situasi yang sangat rumit. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa azzakumullah taala. Nah, ini Usamah dan perang Mu'tah. Masyhur dalam perang Mu'tah itu satu di antara 3 panglimanya adalah ayah beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Yang kedua ada Ja'far bin Abi Thalib, dan satu lagi adalah Abdullah bin Rawahah. Dan ternyata Usamah sudah ikut. Sudah ikut di dalam peperangan itu. Nah, apa yang beliau lakukan ketika ayahnya itu ternyata syahid? Kan ayahnya kan diamani oleh Rasulullah SAW menjadi panglima pertama kan? Rasul membuat lapisan-lapisan kepemimpinan. Nanti kalau Usama syahid, yang menjadi panglima berikutnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib syahid, nanti yang menjadi panglima berikutnya adalah Abdullah bin Rawahah. Tapi ternyata Zaid yang syahid pertama kali. Tapi apa yang terjadi? Beliau tetap tegar dan beliau menjadi saksi akan syahidnya, Bapak. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, tidak sedikit pun kemudian beliau gentar. Nah, ini pengangkatan Usamah sebagai panglima melawan pasukan Rom.
Ini ada ungkapan, ada yang menyandarkan kepada sahabat Abu Bakar, ada yang menyandarkan kepada Rasulullah SAW. Wahai sekalian manusia, saya mendengar pembicaraan mengenai pengangkatan Usama. Demi Allah, seandainya kalian menyaksikan kepemimpinannya, berarti kalian menyaksikan juga kepemimpinan ayahnya, yaitu Zaid bin Haris. Demi Allah, Zaid sangat pantas memegang kepemimpinan, begitu juga dengan putranya Usama. Kalau ayahnya sangat saya kasihi, berarti ini mengungkapkan ada Rasulullah SAW. Maka putranya pun demikian. Mereka adalah orang yang baik. Hendaklah kalian memandang baik mereka berdua. Mereka juga adalah sebaik-baik manusia di antara kalian. Jadi tentunya jemaah sekalian, Rasulullah SAW ketika mengangkat Usama itu juga bukan tanpa pertimbangan. Sangat pertimbangan sekali, dan itu basisnya adalah wahyu. Dan ternyata betapa di usia 18 tahun itu Usama menjadi panglima, dan itu adalah panglima termuda yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Tapi nanti kita akan dapati ya bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, karena sahabat itu laisa anbiya wa laisu rusul, mereka tidak nabi, mereka tidak rasul, ya sudah barang tentu ya sifat-sifat manusiawinya itu kadang dominan. Sehingga pada waktu itu beberapa sahabat meminta kepada sahabat Umar, ya, sahabat Umar untuk apa? Meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq agar Usamah itu diganti oleh sahabat Rasulullah SAW yang lebih senior, Nah, di sini ada sikap yang sangat tegas dari Abu Bakar. Jadi pasca wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar meneruskan pengiriman tentara di bawah pimpinan Usamah bin Zaid sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh Rasulullah. Tetapi sekelompok kaum Ansar menghendaki supaya menangguhkan pemberangkatan pasukan, mereka meminta Umar bin Khattab membicarakannya dengan Khalifah Abu Bakar. Ini mulai penyakit-penyakit manusiawinya ya itu muncul. Tapi Abu Bakar kemudian memanggil Usamah untuk kembali memimpin pasukan. Karena dalam pandangan beliau nggak mungkin bahwa saya harus mengganti orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang. Abu Bakar itu masyhur dengan sahabat yang sangat hati-hati sekali. Nanti kelihatan juga dalam pengumpulan mushaf yang juga diajukan oleh Umar bin Khattab. Beliau juga mengatakan, apakah kami harus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah. Akhir mereka tetap mempertahankan Usamah bin Zaid sebagai panglima kaum muslim. Nah, ini kata mereka, kata para sahabat, jika khalifah tetap berkeras hendak meneruskan pengiriman pasukan sebagaimana dikehendakinya, kami mengusulkan panglima pasukan Usamah yang masih muda remaja ditukar dengan tokoh yang lebih tua dan berpengalaman. Mendengar ucapan Umar yang menyampaikan usul dari kaum Ansar itu, Abu Bakar bangun, kemudian agak marah beliau, hai putra Khattab, Rasul telah mengangkat Usamah, engkau tahu itu, kini engkau menyuruhku membatalkan utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah tidak ada cara begitu. Subhanallah. Jadi ini jemaah sekalian bagaimana sikap yang dihadirkan oleh sahabat Abu Bakar. Beliau punya prinsip, apa yang telah diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada sikap beliau yang harus yang bertentangan dengan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tetap mempertahankan Usamah sebagai panglima. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, sebelum akhir, jadi ternyata kecintaan itu tidak hanya hadir pada diri Rasulullah SAW, tapi juga kecintaan itu ternyata hadir di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Saya nukilkan, Usamah bin Zaid sepanjang hidupnya berada di tempat terhormat dan dicintai kaum muslimin karena dia senantiasa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna dan memuliakan kepribadian muslim. Dan ini adalah kunci bagi kita semua, apalagi di bulan Rabiul Awal seperti ini, kita perlu banyak melakukan kontemplasi. Sudahkah memang kita meneladani dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin?
Karena kunci kebahagiaan seorang mukmin adalah ketika ia bisa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan kita sebagai uswah hasanah. Surat yang masyhur, surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik, tapi harus ada 3 persyaratan. Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap akan rahmat Allah. Yang sering saya katakan ini, kita harus menghadirkan keyakinan kita akan eksistensi Allah, keberadaan Allah. Wal yaumal akhir, dan juga hari akhir. Ini menghadirkan komitmen tauhid. Kemudian yang terakhir adalah wa dzakarallaha katsiran. Banyak berzikir. Ini adalah bentuk memiliki kekuatan spiritual. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang ingin meneladani Rasulullah SAW secara maksimal, hadirkan 3. Yang pertama, kita mengimani eksistensi Allah, dan alhamdulillah kita sudah memiliki modal ini. Yang kedua, hadirkan komitmen akidah. Komitmen akidah ini sesungguhnya ya memang harus kita rawat baik-baik. Karena tipologi keimanan itu yazidu wa yanqus. Dan satu lagi adalah kita harus merawat spiritualitas kita. Alhamdulillah ini Bapak Ibu sangat luar biasa. Ya. Jadi betapa daring seperti ini, Masya Allah, masih begitu luar biasa bersemangat. Dan ini adalah kesadaran kita, memang iman ini harus di-maintain. Iman ini harus dirawat baik-baik. Nah itulah yang menjadikan kita insya Allah menjadi seorang sosok muslim yang bisa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada riwayat yang menarik terkait dengan sikap putra Khalifah Umar bin Khattab. Namanya adalah Abdullah. Abdullah ini satu dari 4 sahabat Rasul yang namanya Abdullah, yang terkenal dengan kecerdasannya. Hafal Quran di usia remaja. Ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah bin Zubair, dan satu lagi adalah Abdullah ibnu Amr ibnu As. Jadi Khalifah Umar ibn Khattab pernah diprotes oleh putranya Abdullah bin Umar karena melebihkan jatah Usamah dari jatah Abdullah sebagai putra Khalifah. Kata Abdullah bin Umar, wahai Bapak menjatahkan untuk Usamah 4.000 dinar, sedangkan kepada saya hanya 3.000 dinar. Padahal jasa bapaknya agaknya tidak akan lebih banyak daripada jasa bapak sendiri. Nah, begitu pula pribadi Usama agaknya tidak ada keistimewaan daripada saya. Jadi ini begini, seakan ini Abdullah ibnu Umar merasa dirinya lebih baik dari Usama. Dan kemudian juga dalam pandangan Abdullah, itu Umar ibn Khattab itu merasa lebih baik dari Zaid bin Harisah bapaknya. Tapi Umar mengatakan bapaknya lebih disayangi Rasul. Kalau dari sisi kemuliaan, tentunya Bapak Abu Bakar memang sahabat yang menempati ranking nomor 2 sisi kemuliaan setelah Abu Bakar. Tapi pada sisi kasih sayangnya itu Umar itu mengakui bapaknya lebih disayangi Rasulullah SAW dari bapak kami. Dan pribadi Usama lebih disayangi Rasulullah daripada diri. Masya Allah. Ya karena ada ikatan emosional ya. Karena memang Zaid bin Harisah bapaknya adalah pernah menjadi anak angkatnya, dan juga ibunya itu adalah sebagai budak dari ibunya yang tidak lain adalah Ummu Aiman. Nah, jadi jemaah sekalian, dan bahkan ada satu ungkapan yang spesial dari Umar ketika menyapa anaknya, ya menyapa Usama dengan marhaban bi amin, selamat datang wahai komandan. Jadi ini jemaah sekalian, kecintaan para sahabat yang ini merupakan satu dari sekian banyak contoh ya kecintaan para sahabat terhadap sahabat Rasulullah SAW, Usama bin Zaid. Dan yang terakhir, saya coba untuk mencari penjelasan terkait dengan wafatnya. Tapi saya belum mendapatkan. Akan tetapi riwayat-riwayat yang saya dapatkan dalam beberapa kitab itu dijelaskan bahwa beliau meninggal pada tahun 53 Hijriah. 53 Hijriah itu berarti pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi 53 Hijriah berarti tahun ke-13 dari masa Daulah Umayyah. Karena masa Daulah Umayyah ini dari tahun 40 Hijriah, dari wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
nanti berlangsung sampai 132 Hijriah. Ini Daulah Umayyah. Setelah Daulah Umayyah nanti ada Daulah Abbasiyah dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Baru setelah itu masa-masa berikutnya sampai hari ini. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ya, alhamdulillah ini hampir 1 jam ya, itu ya, 6.30. Kami kembalikan kepada Ustaz Khalis ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Abdul Miyasir LC MPDI atas siraman semangat dan motivasinya yang bisa kita ambil dari riwayat hidup salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Usamah bin Zaid ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi diri kita dan juga untuk menciptakan generasi muda yang juga lebih baik dibanding kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah pada sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung aktifkan audionya atau bisa juga pakai simbol raise hand di Zoom-nya, atau juga bisa mengetikkan di papan chat ya di Zoom. Sebelum dibukanya ada satu titipan pertanyaan nih Pak Ustadz yang masuk ke kami, yaitu Usamah radhiyallahu anhu ini 17 tahun sudah menjadi panglima perang. Kalau sekarang kira-kira 17 tahun baru lulus SMA lah Ustadz ya gitu ya. Nah, mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana sebenarnya sistem pendidikan yang diterapkan Rasulullah SAW kepada sahabat pada saat itu Ustadz. Demikian Ustadz pertanyaannya. Oke, langsung dijawab ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang agak beda ya yang terjadi hari ini dengan yang terjadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang terjadi pada masa Rasul dengan kondisi hari ini memang perbedaannya sangat signifikan. Kenapa? Bahwa pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada akselerasi. Kenapa ada akselerasi? Karena memang itu kaum muslimin kan masih minoritas. Dan kaum muslimin banyak dikhianati oleh musuh-musuh Islam ya. Maka disitulah Rasulullah SAW melakukan pembinaan melalui pintu para sahabat-sahabat yang senior. Jadi basisnya itu adalah basis keteladanan sebenarnya. Basis keteladanan. Kita lihat bagaimana ketika ada pintu-pintu peperangan melawan orang-orang kafir Quraisy, itu tidak ada sahabat Rasulullah SAW itu yang tertinggal. Kalau tidak ikut itu pasti ada kasus tertentu. Sekalipun itu nanti ya pasti kalau orang yang nggak suka itu pasti goreng juga itu. Angkat satu contoh misalnya kasus yang terjadi pada sahabat Utsman bin Affan kan. Dalam perang Badar kan beliau nggak ikut. Nah itu nanti ketika beliau jadi khalifah itu ternyata digoreng oleh Abdullah bin Sabah. Dalam perang Badar nggak ikut kok jadi khalifah. Jadi ya itulah nyari-nyari kan. Akan tetapi kenapa Utsman bin Affan pada waktu itu nggak ikut? Ya karena memang beliau diamanahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga istri beliau yang tidak lain adalah putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu sedang mengalami sakit. Dan beberapa sahabat tidak ikut karena memang ditugasi dengan tugas intelijen. Jadi tapi itulah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti juga dalam perang Tabuk ya, ada yang tidak ikut juga. Ya. Termasuk yang masyhur itu adalah Ka'ab bin Malik kan gitu. Tapi sekali lagi bahwa kemudian pada akhirnya mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya bagaimana pola pembinaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat, yaitu dengan basis keteladanan dan akseleratif ya. Karena sesuatu yang ketika berada dalam kondisi sempit itu biasanya akselerasi itu akan muncul gitu kan. Apalagi pada waktu itu memang kaum muslimin butuh banyak pasukan ketika masih minoritas pada waktu itu.
Tapi ya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya Allah memberikan kemenangan demi kemenangan dan Islam itu ditampilkan secara elegan, secara bersahaja. Terutama puncaknya nanti adalah ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah SAW ketika mampu menguasai kota Makkah itu kan hadir dengan sosok yang humanis, sosok yang sangat toleran, ya kan? Makanya kalau hari ini itu ada ungkapan-ungkapan umat Islam itu adalah umat yang intoleran. Intoleran yang bagaimana? Di mana titik intolerannya? Saya tidak melihat ada sebuah negara yang toleransinya lebih tinggi, kaum muslimin itu lebih tinggi dari Indonesia itu enggak ada. Subhanallah, luar biasa. Gitu. Mereka yang berada di luar Islam bisa mengaktualisasikan keyakinan mereka dengan tanpa ada yang mengganggu. Itu kan sangat luar biasa. Jadi Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Makkah, beliau justru mengumpulkan mereka dan Rasul itu menyampaikan pidatonya, ya ma'asyura Quraisyin madza tadunnuna anni af'alu bikum. Apa kira-kira hal yang aku tidak lakukan kepada kalian? Itu ada sikap pesimistik dari mereka. Ada yang mengatakan kita akan dibunuh, kita akan dilolimi oleh Rasulullah, kita akan mendapatkan balas dendam dari Rasul. Tapi di tengah kecemasan itu Rasul mengatakan, idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian dan kalian bebas sebebas-bebasnya. Jadi saya ingin mengatakan keywordnya, ya, kata kuncinya adalah basisnya adalah basis keteladanan. Dan itu ternyata ayah-ayah mereka, para sahabat yang junior-junior itu, ayah-ayah mereka adalah orang-orang yang telah memberikan keteladanan dan mereka mendapatkan pembinaan langsung dari Rasulullah SAW, kemudian estafet kepada anak-anaknya. Itu Ustaz Khalis. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan apabila ada yang bertanya. Pak Akung Tebian, tafadhol Pak Haji, silakan diaktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang hadis terakhir tadi saya sangat tertarik sekali. Itu diriwayatkan oleh siapa, Ustaz? Saya mohon diberikan ininya. Yang terakhir tadi bahwa jawaban Umar kepada bin Umar. Terus yang kedua itu di pernyataan awal tadi menyangkut Allah, hadis qudsi barangkali ya, hadis qudsi yang menyangkut bahwa selendangku adalah kesombonganku. Itu mohon dijelaskan karena hadis qudsi karena di 100 nama Allah itu tidak ada satupun menyangkut kesombongan. Apakah Allah itu mempunyai kesombongan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat luar biasa ya, itu pertanyaannya. Kalau yang kedua ini sumbernya ini saya ada kitab namanya kitab Syarah Hadits Qudsi. Nanti bisa dilihat di sini bab tentang sombong itu Pak. Ya. Jadi, ada di situ. Ada di sini. Jadi Allah itu sombong, itu kan termasuk asma Allah itu adalah Al-Mutakabbir. Allah itu adalah Maha Sombong. Allahu la ilaha illa wa al-malikul quddusul salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu kan asma Allah itu kan. Ya. Tapi asma ini tidak boleh diadopsi oleh manusia. Ada asma Allah yang memang hanya berlaku untuk Allah. Jadi itu Allah sendiri yang menyatakan bahwa Allah adalah Maha Sombong. Jadi dengan demikian apa yang ingin saya katakan bahwa kalau al-kibru itu ridai ya, bahwa kesombongan itu adalah sorbanku karena memang Allah punya otoritas kalau Allah itu sombong. Jadi dengan demikian, karena memang itu adalah sifat yang hanya otoritas milik Allah, kita tidak boleh mengadopsinya. Karena apa? Itu nanti akan ketemu dengan hadis-hadis yang lain. Bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang di dalam hatinya. Itu ada sedikit rasa sombong saja. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala min kibr kan?
Mithqala dzarratin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Kan? Jadi ini yang perlu kita dudukkan, bahwa sekali lagi al-kibr, Allah itu adalah al-mutakabbir. Kalau Allah mutakabbir itu sesuatu yang tentunya wajar lah. Ya. Alhamdulillah. Wajar ada. Tapi sekali lagi itu bagi kita tidak boleh, tidak layak. Karena kalau kita sombong, apa yang kita sombongkan? Maka itulah selalu saya katakan, kenapa setiap kita melakukan salat itu, kita selalu prologi dengan ungkapan Allahu Akbar. Karena memang kita tidak layak sombong. Al-Akbaru huwallah, ya kan? Al-Akbaru huwallah. Kemudian riwayat dialog antara Umar ibn Khattab dengan anaknya Abdullah ibn Umar itu ada di dalam kitab, namanya kitab Ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya tadi katakan Syekh Mahmud Al-Misri. Nanti bisa saya kirimkan lah itu PDF-nya, insya Allah. Saya ambil dari kitab Syekh Mahmud Al-Misri. Nanti di bawahnya itu ada perawinya itu Pak Haji. Ada perawinya, karena kitab itu ditahqiq. Jadi yang menarik sekarang itu adalah kitab-kitab sekarang itu nanti ada di footnote-nya itu biasanya penjelasan perawinya siapa. Tapi saya ambil dari kitab namanya Ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Mahmud Al-Misri. Wallahu ta'ala alam. Itu Pak Haji Pibian jawaban saya. Jazakumullah khairan katsir. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Silakan Bapak Ibu sekalian, pertanyaan berikutnya. Ini Pak RT, Pak Ardi sudah mengaktifkan mic. Ibu Ade sudah mengaktifkan mic juga. Barangkali ingin bertanya, silakan. Iya, dia Liman. Oh, Ustadz Muyasir. Kalau belum, kalau boleh saya bertanya, Ustaz. Jadi kalau kita membaca sirah sahabat atau Rasulullah SAW sendiri itu kan beberapa kali diisi dengan fragmen sejarah terkait peperangan, Ustaz ya. Padahal ya tentu mereka juga sebenarnya tidak menginginkan terjadinya peperangan tersebut kan, Ustaz ya. Nah kalau kita mengambil benang merah pada saat kekinian gitu, Ustaz, artinya bagaimana kira-kira memposisikan situasi tersebut kurang lebih pada zaman sekarang, dan juga mungkin juga apakah kita perlu menyadarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa yang namanya peperangan itu, membela agama itu memang sebuah kemungkinan yang bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun, bisa termasuk di Indonesia ini barangkali, Ustaz ya. Jadi saya ingin coba membayangkan kalau zaman dulu pun mereka juga inginnya kan damai gitu, Ustaz ya, para sahabat, para Rasulullah sendiri. Tapi kita lihat di sejarah, bahkan Usama sendiri muda-muda aja udah turun berperang gitu, Ustaz. Bagaimana kira-kira penjelasannya kepada? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Prinsipnya al-Islam itu kan dinus silm, agama damai. Ayatnya sangat jelas dalam surah 2 ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silm kaf. Ayat itu masyhur. Insyaallah hafal semua kalau jemaah iman. Jadi di ayat itu Allah itu tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fil Islam. Tapi silm itu yang dimaksud al-Islam, adalah Islam. Tapi Allah kenapa menyebut kata asilm untuk mengungkapkan agama Islam? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala ingin memberikan edukasi kepada kita tentang satu dari sekian banyak tipologi di Islam, yaitu agama yang suka damai. Tapi mari kita lihat bahwa sejarah bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan wahyu dari Allah. Itu dihadirkan oleh Rasulullah SAW dengan penuh kedamaian. Nah, satu di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, itu ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah, dan beberapa mu'arikh mengatakan 4. 3 itu, yang pertama adalah membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, dan ketiga ini membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Nah, tujuan membangun perjanjian ini adalah untuk menghadirkan sebuah citra dan sekaligus
memang ingin menyatakan Islam adalah din. Jadi Islam sebenarnya adalah agama yang paling siap berdampingan dengan agama-agama. Nah, cuma memang hari ini kalau kemudian muncul stigma-stigma yang negatif tentang Islam, oh ini agama Islam, ini agama yang intoleran. Saya kadang berpikir intolerannya itu di mana? Gitu. Intolerannya itu di mana? Cuma memang perlu didudukkan tentang konsep toleransi itu jangan kemudian menjadi bias, ia menjadi partisipasi. Gitu. Kan ada toleransi, ada partisipasi. Gitu. Nah, mari kita lihat sejarah perang. Sejarah perang itu kan terjadi setelah perjanjian itu ditandatangani, kemudian ada pengkhianatan-pengkhianatan di situ. Ada ancaman-ancaman di situ. Saya ingin memberikan beberapa fakta. Yang pertama dalam peristiwa perang namanya Bani Mustalik. Ini Bani Mustalik itu adalah etnis Yahudi. Nah, kenapa ada perang Bani Mustalik? Karena memang mereka hendak menyerang kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ya harus membela diri. Gitu. Kemudian dalam kasus-kasus yang lain, selain perang Bani Mustalik, misalnya peristiwa pengusiran Bani Nadir dalam dalam peristiwa yang masyhur diabadikan dalam surah Al-Hasyr surat 59 ayat yang ke-2 kan, yang disebut dengan peristiwa Al-Ijla, pengusiran secara massal. Tapi Al-Ijla, pengusiran secara massal itu juga berbeda dengan pengusiran yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Beda. Jadi mereka diminta keluar, tapi silahkan bawa barang-barang mereka untuk mengosongkan, karena memang mereka melanggar perjanjian. Di mana mereka waktu itu sudah merancang pembunuhan kepada Rasul, ketika Rasul minta bantuan kepada Yahudi Bani Nadir yang sudah memang terikat dengan perjanjian. Jadi itu faktor-faktor yang melatari. Cuma memang ini ada fakta yang memang kita harus sadar betul, bahwa bisa jadi kondisi itu terulang kembali. Tapi kita semua menginginkan mudah-mudahan tidak terulang. Cuma masalahnya kita kan tidak tahu tentang takdir masa depan. Kita tidak diberi bocoran oleh Allah tentang peristiwa-peristiwa masa yang akan datang kan. Sehingga apa yang harus kita lakukan ya sikap wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah itu dari kekuatan. Nah, itu yang memang harus tetap dihadirkan di tengah kaum muslimin. Kita memang perlu memberikan penyadaran kepada kaum muslimin bahwa prinsipnya kita sebagai kaum muslimin kita harus berdamai. Berdamai karena memang itulah agama Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang konsep perdamaian. Nah, yang perlu dilakukan agar tidak terjadi peperangan adalah dialog-dialog. Ya, perjanjian-perjanjian sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Yahudi. Tapi memang pada waktu itu ternyata beberapa perjanjian yang terdiri dari 48 doktum ya itu ternyata ada beberapa lah, tidak semuanya itu dilanggar oleh orang-orang. Saya kira itu Ustaz Khalis, wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan jazak. Sebelum lanjut kepada penanya berikutnya, ada sedikit iklan dari Masjid Al-Iman. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin berinfak, bersedekah untuk syiar Masjid Al-Iman yang kita cintai ini, apalagi pagi-pagi ini adalah pagi yang berkah, di mana doa malaikat istijabah. Jika Bapak Ibu yang berkenan atau ingin berinfak ke Masjid Al-Iman bisa menggerakkan jarinya mobile transfer ke BSM rekening nomor 0812111021. Dan apabila telah berinfak bisa konfirmasi ke Bapak Soleh. Terima kasih, sedikit iklan Ustaz Afwan. Ya, penanya berikutnya Ustaz dari chatting Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sebaiknya penerapannya seperti apa untuk kondisi pemerintah kita sekarang berhubungan dengan surah Al-Ahzab ayat 21. Kalau saya baca di sini Al-Ahzab implementasi dari surat 33 ayat 21 bahwa semuanya harus menjadi teladan.
Itu kata kunci dari surat 33 ayat 21 itu kan keteladanan. Kan keteladanan ini apa? Menjadi kunci dari segalanya. Nabi Ibrahim menjadi besar itu karena keteladanannya. Makanya ada hal yang menarik ketika kita membaca surat 14 ayat yang ke-40 itu kan. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim kan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Kenapa beliau minta Rabbi ja'alni dulu? Karena beliau tahu bahwa keteladanan itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Jadi semua level, semua jabatan apapun ya, yang eselon 1 dia harus memberikan keteladanan kepada eselon 2, yang eselon 2 juga memberikan keteladanan eselon 3 memberikan keteladanan eselon 4, begitu juga yang eselon 4 dia harus memberikan keteladanan yang di bawah. Yang presiden memberikan keteladanan kepada menteri-menteri kepada bawahnya, begitu juga selanjutnya seperti itu. Jadi dia akan memberi dampak yang signifikan. Keteladanan itu kunci harmoni sosial. Harmoni sosial. Orang tidak hanya berkata-kata, tapi memang benar-benar bisa menjadi teladan. Ketika ia menyuarakan tentang kejujuran, ketika ia menyuarakan tentang keadilan, ketika ia menyuarakan tentang kebebasan berpendapat, maka sesungguhnya dia harus memberikan teladan. Tidak usah banyak bicara, akan tetapi keteladanan itulah yang nanti akan memberikan dampak yang sangat signifikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Begitu juga di masjid, gitu kan. Jadi setiap kita harus berupaya mempesona di mata orang lain. Setiap kita berupaya bagaimana agar apa yang kita hadirkan bisa diduplikasi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika itu yang kita lakukan, ketika kita mampu memberikan keteladanan kebaikan, maka berlakulah hadis Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila. Siapa orangnya yang telah memberikan keteladanan kebaikan, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang menduplikasi dari kebaikan yang kita lakukan. Masya Allah, sekalipun kita sudah meninggal dunia nanti, kalau kemudian kita pernah memberikan keteladanan di Masjid Al-Iman, sebelum azan kita sudah ada di masjid. Setiap usai sholat subuh, kalau tidak ada pengajian kita duduk di masjid, bisa baca Quran sampai waktu syuruk. Itu kok nanti ada yang menduplikasi apa yang kita lakukan, sekalipun kita tidak menyuruh mereka. Apapun yang kita lakukan di Al-Iman kan ada orang yang mengamati. Oh, itu ada bapak-bapak yang Masya Allah selalu duduknya di sudut terus. Dan dia tidak pulang kecuali setelah waktu syuruk. Oh, kalau gitu saya ngikutin beliau. Sekalipun kita tidak mengatakan ikuti saya dong, tapi ketika ia melakukan seperti apa yang kita lakukan karena sentuhan melalui pintu kita, ia melihat kita, maka Masya Allah itu akan menjadi bekal kita saat menghadap kepada Allah. Sekalipun kita sudah meninggal dunia, itu akan menjadi jariah. Karena itulah hadis falahu ajrun wa ajru man amila bihi, dan baginya pahala dan pahala orang-orang yang berduplikasi apa yang kita lakukan. Jadi problem masyarakat kita di level manapun pada hari ini adalah terjadi krisis keteladanan. Sehingga ketika kita berada di bulan Rabiul Awal, kita budayakan tanasuh, saling mengasihi satu dengan yang lain, agar kita bisa menghadirkan keteladanan dimanapun kita berada, di rumah, di masjid, dimanapun lah, ya, kita selalu bisa menjadi teladan. Wallahu ta'ala alam. Itu Ustaz Khalis. Terima kasih Ustaz, subhanallah. Jadi memang keteladanan ini yang menjadi kunci ya Ustaz ya pada pembicaraan kita kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kami lihat di sini ada Pak Haji Purwadi, Pak Haji Farid, Ibunda, Ibu Masri, Bu Ella, dan Bapak Ibu sekalian, Pak Haji Tabrani. Silakan jika ingin masih bertanya, kita ada waktu sampai kurang lebih jam 7.00. Pak Haji Imron mungkin juga ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung pada pagi hari ini.
Alhamdulillah tadi terekod 46 ya yang di Zoom, dan juga di jamaah tadi sebelum saya keluar dari masjid tadi ada sampai 50 mungkin ada di sana, karena duduknya menyebar ya, ada kiri kanan dan juga tadi yang kelihatan dari Zoom ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita model seperti ini bisa kita teruskan, dan tadi dari pengurus, dari pembina juga banyak yang hadir, lengkap tadi Pak Purwadi, alhamdulillah juga ada Pak Tebian ini yang selalu hadir dengan seluruh keluarganya Pak, sampai anaknya yang di Amerika juga ikut, itu Pak Dion itu yang di sana ada ikut, dan juga Pak Zamriful tadi ada, kemudian Bu Ella, Pak Farid tadi juga kelihatan, Pak Kosmedi yang jarang ini juga kelihatan, Bu Ella juga. Jadi kelihatannya dengan model pengajian seperti ini kita bisa mengaktifkan ya, karena ada beberapa yang ikut ini seperti Bu Masri ini juga hadir juga tadi, Bu Ella juga katanya sudah 7 bulan tidak ke masjid Pak. Jadi dengan pengajian seperti ini, alhamdulillah mudah-mudahan silaturahmi kita ini bisa berjalan dengan baik, dan alhamdulillah selama Sabtu dan Ahad ini pengajian kita ini sudah lintas kota Pak, lintas pulau dan lintas negara, dan lintas pulau ada saudara-saudara kita yang dari Minang kemarin juga ikut, kemudian dari Banjarmasin, dari Kutai Barat juga ikut, di samping dari kota-kota sini ya. Nanti kasih Bu Ade matangnya. Dari Surabaya, dari Ponorogo juga ada, Jogja, Bogor, Jakarta, Bekasi, Bandung juga ada. Jadi mudah-mudahan pengajian seperti ini bisa kita tingkatkan terus-menerus. Mungkin format ini ya, karena jamaah di masjid bisa ikut pengajian dengan pola Zoom ini, dan saudara-saudara kita, teman-teman kita itu juga bisa bergabung. Ini mungkin bisa kita pertahankan ini untuk silaturahmi sesuai dengan tadi disampaikan Pak Ustadz untuk memberi keteladanan ya. Jadi kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, mudah-mudahan ada yang mengikuti ya apa yang sudah disampaikan dan sudah dikerjakan di Masjid Al-Iman ini. Baik, barangkali itu saja komentar saya. Mudah-mudahan pengajian kita ini terus bertambah banyak pesertanya dan bisa terus kita pertahankan ya. Nanti formatnya kita lihat, karena mungkin hari ini PSBB transisi Jakarta mungkin ada pengumuman lagi ya, karena yang transisi kemarin berakhir hari ini, dan nanti kita lihat bagaimana aturan berikutnya ya, kita akan sesuaikan ya. Tapi paling tidak hari Senin sampai hari Jumat kita adakan di masjid setiap pagi, kemudian hari Ahad itu Pak Abdul Aziz kita adakan via Zoom, dan Ahadnya ini juga mungkin bisa pakai Zoom, tapi juga peserta dari luar juga bisa ikut, dari dalam masjid sendiri juga ikut ya. Ini mudah-mudahan bisa kita perbaiki ataupun kita terus-menerus kita tingkatkan pola ini. Baik, kita aja Pak Khalis. Terima kasih Pak Ustadz sudah bergabung pagi hari ini. Sama-sama Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada penghujung acara kuliah Ahad subuh online pada pagi ini. Kami ucapkan jazakumullah khairal jaza kepada Ustadz Abdul Muyassir, memberikan tausiah mauizah kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Ustadz, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di Zoom kali ini. Mari sama-sama nanti Bapak Ibu mengajak jamaah saudara kerabatnya pada Zoom yang akan datang. Jadi kalau sekarang tadi kata Pak Haji Imran ada 35 orang, mungkin mengajak 45. Satu orang jadi 35 ya Pak Haji ya? 45. 45, Masya Allah Pak, 45, maaf. Kalau kita ajak 1 orang berarti bukan dapat, insya Allah ada 90 orang yang bergabung dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pembawa acara kami mohon maaf apabila ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.